Oke. Swastiastu. Yang terhormat Ibu Ega, hari ini kami dan teman-teman akan mempresentasikan tentang hukum-hukum Kepler. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Sudharma Laksmana, nomor absen 6. Nama saya Gede Esa Aditya Pratama, nomor absen 10. Saya Kade Puspita Dewi, absen 28. Saya Igus Tirung Iskri Kesana Konake, nomor absen 18. Nah, sebelum kami menjelaskan hukum-hukum Kepler, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penemuan hukum Kepler. Yang mana sejarah hukum Kepler itu pertama ditemukan setelah runtuhnya teori geosteris pada tahun 161 sampai 126 sebelum Masehi. Yang mana menyatakan kalau bumi itu pusat dari tata surya. Hukum Kepler sendiri itu menjelaskan tentang pergerakan planet-planet yang mengitari matahari. Hukum Kepler ditemukan oleh Johannes Kepler pada abad ke-16. Johannes Kepler merupakan seorang ilmuwan matematikawan dan juga astronom asal Jerman. Ya, dan hukum Kepler juga memiliki 3 bagian-bagian hukum lainnya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke Bu Ega, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler 1. Sini saya akan membuat perumpamaan. Di jari telunjuk tangan kiri saya di sini adalah matahari. Yang di jari telunjuk kanan saya di sini adalah bumi dan planet-planet lainnya. Jadi hukum Kepler 1 adalah bunyinya seperti ini. Bumi mengelilingi matahari yang jalannya itu disebut dengan helips. Dan matahari ini sebagai titik pusat dari bumi ini. Jadi bumi itu mengelilingi matahari dan dengan planet-planet yang lainnya. Jadi bukan matahari yang mengelilingi bumi, namun bumi yang mengelilingi bumi yang mengelilingi matahari dengan planet-planet yang lainnya. Sekian hukum dari hukum 1. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dengan hukum Kepler 2 yang berbunyi yaitu suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juri yang sama dalam selang waktu yang sama. Nah, di sini saya sudah menggambarkan yaitu yang di sini yang melingkar itu adalah elips, yang di tengah ini ada matahari. Jadi dengan bunyi tersebut saya sudah membuat garis yaitu garis juring dengan luas yang sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu bahwa jarak A dan ke B itu sama dengan luas juring yang sama juga, dan seterusnya B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A. Mungkin itu yang saya sampaikan mengenai hukum 2 Kepler. Makasih. Baik, selanjutnya yaitu adalah hukum 3 Kepler. Jadi yang hukum 3 ini memiliki bunyi yaitu kuadrat periode suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Nah, rumus dari hukum 3 Kepler ini adalah T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3. Anggap T1 sama R1 ini adalah matahari dan Merkurius. Lalu antara matahari dan bumi juga memiliki konstanta yang sama. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal. Baik, jadi contoh soalnya adalah yang di atas seperti 2 buah planet berada di orbitnya sedang mengitari matahari. Planet pertama memiliki orbit dengan jari-jari 8 kali 10 pangkat 7 meter dengan periode orbit 8 tahun. Jika planet kedua memiliki orbit dengan jari-jari 2 kali 10 pangkat 7 meter, berapakah periode planet kedua? Jadi ini kita bisa gunakan rumus yang sudah saya bilang tadi, yang dimana pada soal diketahui R1-nya adalah 8 kali 10 pangkat 7 meter, R2-nya adalah 2 kali 10 pangkat 7 meter, dan T1-nya adalah 8 tahun. Dan yang ditanyakan adalah T2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus yang T1 pangkat 2 per R1 pangkat 3 sama dengan T2 pangkat 2 per R2 pangkat 3. Jadi kita ubah dia menjadi T1 pangkat 2, T-nya tuh dibawa ke bawah yang T yang di sebelah kanan tuh, jadinya T1 pangkat 2 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Lalu R-nya tuh dibawa ke sebelah kiri, jadinya R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3 sama dengan T1 pangkat 2 per T2 pangkat 2. Selanjutnya
kita masukkan angka yang sudah diketahui seperti R1-nya adalah 8 kali 10 pangkat 7 meter dipangkatkan dengan 3, lalu R2-nya adalah 2 kali 10 pangkat 7 meter dipangkatkan dengan 3, dan T1-nya yang sudah diketahui adalah 8 tahun dipangkatkan 2, dan per T2 pangkat 2 karena itu yang akan kita cari. Jadi hitung seperti biasa dan menghasilkan 512 kali 10 pangkat 21 meter pangkat 3 per 8 kali 10 pangkat 21 meter pangkat 3 dan sama dengan 64 tahun kuadrat per T2 kuadrat. Jadi 64 dipindah ke sebelah kiri, dipindahkan ruas, jadinya 64 sama dengan 64 itu dihasilkan dari 512 kali 10 pangkat 21 meter pangkat 3 per 8 kali 10 pangkat 21 meter per pangkat 3 itu menghasilkan 64 sama dengan 64 tahun pangkat 2 per T2 pangkat 2. Jadi T2 dipindahkan ke sebelah kiri untuk menghasilkan jawabannya. Jadinya 64 tahun pangkat 2 per 64 menghasilkan itu dihitung seperti biasa, baru T2 sama dengan akar 1 tahun pangkat 2. Jadi T2-nya adalah 1 tahun. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi Santi Santi.